Episode 706. Karena kamu benar dan kakakku jahat? Veronica takut Jensen tidak percaya padanya, karena itu dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jensen, aku tahu kamu berkata begitu karena ingin aku mundur dan menyerah. Tapi kamu meremehkan cintaku padamu. Bahkan jika suatu hari kamu menjadi jahat, aku akan selalu berdiri di sisimu. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang ngengat yang terbang ke dalam api? Meskipun nyala api itu indah, mereka juga berbahaya. Tetapi ngengat itu masih nekat. Mendengar ini, Jensen menggenggam minumannya dan sedikit gemetar. Dia berpikir bahwa Veronica sama seperti Elena, tetapi ternyata mereka sangat berbeda. Cinta Elena memiliki kesadaran diri. Namun, cinta Veronica tidak hilang sekejap, lebih gila dan gigih. Cinta semacam ini, sama seperti dia menyukai Elena, seperti mencari kematian sendiri. Jensen terdiam, agak tidak berani menghadapi tatapan keras kepala Veronica. Pada saat itu, di seberang jalan, di kedai kopi di gedung pencakar langit. Aidan, adikmu sepertinya menyukai Jensen. Seorang pria yang tampak elegan tertawa. Adikku terlihat lemah, tapi sebenarnya dia sangat keras kepala. Terakhir kali dia merusak tempat produksi, dia bersama Jensen. Pria di sebelahnya, yang adalah Aidan, mengertakkan giginya dan berkata, sayang sekali aku tidak diizinkan menyentuhnya di rumah, jika tidak, aku pasti sudah menyerangnya. Tidak perlu, dia dan Jensen hanya main-main. Pria elegan itu menggelengkan kepalanya dengan rasa jijik di matanya. Seni bela diri dan keterampilan medis Jensen sangat hebat. Tetapi jika dia ingin mengetahui pembunuhnya, dia tidak akan memiliki harapan selama sisa hidupnya. Lagi pula, dia seharusnya tidak mati begitu cepat. Jarang sekali bertemu lawan yang menarik perhatianku. Bukankah bagus untuk bermain pelan-pelan? Jensen, kamu tidak tahu seberapa dalam airnya. Begitu kamu tahu, kamu pasti akan takut, berkompromi, dan menyerah. Jadi kuharap kamu tidak menyelidikinya lebih lanjut agar tidak menarik perhatian organisasi dan dibunuh oleh mereka. Baiklah, beri dia peringatan. Suara pria ini tenang dan percaya diri, tetapi arogan dan dominan. Jika Jensen ada di sini saat itu, dia pasti bisa mengetahui siapa lagi orang ini kalau bukan Luciano. Pada saat yang sama, sebuah mobil van Jimbei menyeberang jalan dan langsung menuju ke arah Jensen. Jensen juga menyipitkan matanya dan langsung menyadari. Elena yang sedang bersembunyi juga mengetahuinya, wajahnya berubah. Duar. Mobil van itu tidak menabrak toko, tetapi berhenti 10 meter dari toko dan berhenti di penyeberangan. Orang-orang di jalan bersembunyi satu demi satu, mengira bahwa pengemudinya sedang mabuk. Duar. Kemudian, ledakan dahsyat terdengar, seluruh van meledak dan api membumbung tinggi ke langit. Untungnya orang yang lewat telah lama bersembunyi, jika tidak, mereka akan terluka. Jensen, seseorang ingin membunuhmu. Veronica berteriak gugup di dalam toko. Jensen tidak berbicara dan meninggalkan toko bersama Veronica, mengerutkan kening pada van di kejauhan. Di sisi lain, Elena juga bergegas keluar, mencoba datang ke sisi Jensen, namun terhalang oleh mobil van yang terbakar. Itu adalah Elena. Veronica juga melihat Elena dan berkata, apakah itu dia? Bukan dia. Jensen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berteriak, ikutlah denganku. Jensen segera berlari ke jalan. Elena melihat Jensen melarikan diri dan ingin mengejarnya, tetapi van itu masih terbakar, dia takut akan terjadi ledakan lagi, maka dia terpaksa tetap di situ. Saat ini Veronica mengikuti Jensen yang sedang berlari cepat, dia memperingatkan Jensen, Jensen, Elena mengikutimu, van itu menuju ke arahmu lalu meledak, dia pasti yang mengaturnya. Mata Jensen berkedip, kemunculan van ini adalah peringatan untukku, bisa juga dikatakan sebagai ancaman. Tapi mantan istriku tidak mengaturnya. Dia adalah orang yang keras kepala dan tidak akan membunuhku sampai dia punya bukti. Jadi organisasi di balik layar ini mengingatkan aku untuk berhenti menyelidiki. Namun, organisasi di balik layar ini meremehkanku. Peringatan seperti ini hanya akan menarik serigala ke rumah. Setelah mendengar suara Jensen, Veronica akhirnya menyadari bahwa dia sudah terbiasa melihat Jensen yang sangat memahami dan mendominasi segalanya. Veronica mengikuti hidup dan mati Jensen 2 kali, dia tahu bahwa pria ini tampak biasa saja dari luar, tetapi sebenarnya memiliki keterampilan yang luar biasa. Kedua orang itu berlari selama setengah jam dan pelan-pelan sampai di pinggir kota di mana terdapat rumput tinggi dan sekitarnya sunyi.
Jensen, ini? Veronica bertanya dengan suara rendah. Orang yang mengatur bom mobil itu mungkin tidak menyangka bahwa ancaman ini benar-benar memberiku kesempatan untuk menemukannya. Langkah Jensen semakin cepat, terlihat gudang kosong muncul di depan mata. Gudang itu sangat sunyi dan membuat orang merasa aneh. Jensen berkata kepada Veronica, "Tunggu aku di luar, aku akan masuk dan melihatnya." Veronica ingin mengikutinya tapi dia takut akan ada jebakan di sana dan tetap tinggal. Jensen bergegas masuk ke gudang kosong itu dan langsung mencium bau menyengat. Mati. Tiba-tiba, sebuah kapak besar menebas dengan ganas, itu adalah manusia modifikasi genetik. Fisik makhluk ini kekar seperti beruang, dia memegang kapak seberat 50 kg, jika terkena pasti akan terbelah dua. Jensen menghindarinya dengan mudah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, jarum perak berkelip. RRRRRR. Makhluk aneh itu mengaum dan jatuh lalu berubah menjadi bau darah. Ini bukan pertama kalinya Jensen bertemu dengan makhluk seperti itu, dia sangat handal dalam mengatasi mereka. Jensen masuk lebih dalam dan bertemu beberapa makhluk aneh di jalan, tetapi mereka semua dengan mudah dikalahkan olehnya. Setelah mencapai ke dalam, ada gerbang besi berat di depannya, yang tampaknya merupakan gudang es yang tidak digunakan lagi. Jensen bergegas menendangnya dan semua yang ada di gudang es mulai terlihat. Anehnya, ada banyak komputer di dalamnya, ada juga gelas kimia dan peralatan lain untuk eksperimen. Beberapa sosok berdiri di sana dan menatap Jensen dengan takjub. Mungkin Jensen muncul terlalu cepat sehingga mereka belum sempat bereaksi. Salah satu wanita tersebut adalah kenalan Jensen, yaitu Jessica. "Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini?" ujar seorang pria kurus, dialah yang mengatur bom mobil tadi. "Mengikutimu." Jensen berkata sambil tersenyum lalu menutup pintu gudang es itu. "Mustahil, hidungku sangat tajam, apabila seseorang mengikutiku, aku pasti akan sadar." Mata pria kurus itu dingin, seluruh tubuhnya bergetar, dia menggunakan kekuatan ramuan gen. Jensen melihat pakaiannya mulai robek, hidungnya menjadi lebih panjang, dan dia berubah menjadi makhluk aneh mirip tikus setinggi 1,8 meter dengan cakar tajam di tangannya. Ini adalah tahap kedua dari ramuan gen. "Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini, matilah kamu." Suaranya serak, dalam, galak, dan tak tertandingi. Set, set, set. Pada saat ini, beberapa jarum perak ditembakkan, titik akupuntur monster itu rusak. Kilatan pedang bersinar dan kepala tikus besar itu jatuh. Jensen memegang pedang bayangan dan berjalan ke depan. Dengan wajah acuh tak acuh. Tidak ada tetesan darah di sepanjang pedang yang sedingin es itu. Pupil mata Jessica menyusut, dia sadar bahwa Jensen tampaknya semakin kuat, membunuh makhluk aneh genetik ini seperti memotong sayuran dan melon. Jessica ingat terakhir kali di lembah cacing Jensen tidak sesantai itu. Episode 707. Jensen melangkah tanpa berhenti, kecepatan pedang bayangan merah itu sangat cepat. Pedang itu bergerak dengan sekejap mata, dan pedang itu sangat tajam. Di bawah gerakan pedang ini pasti akan ada yang terjatuh. Ketika mereka berjalan ke depan Jessica, di dalam ruangan pendingin itu hanya ada Jensen dan Jessica. "Kamu ingin membunuhku?" Jessica mengernyitkan giginya, dia seperti menembus pria itu. Pria ini terlalu misterius. Jelas-jelas dia tampak seperti orang biasa, tetapi dia tampaknya menyembunyikan rahasia besar. Tidak ada yang tidak mustahil di tangannya. Seni bela dirinya sepertinya tidak berasal dari dunia ini. Pengetahuannya, seolah-olah sudah berasal dari luar dunia ini. "Kenapa aku harus membunuhmu?" Tanpa diduga, Jensen perlahan menarik pedangnya dan dengan tenang berkata, "Soal kakek Miller, aku pikir kamu sudah tahu, siapa pembunuhnya, aku kira kamu pasti lebih tahu daripada yang lain. Sebagai anak dari keluarga Miller, menurutku pasti menyakitkan bagimu melihat ayah dan kakekmu meninggal. Aku rasa kamu juga ingin balas dendam." Suara Jensen memenuhi ruangan pendingin, ruangan ini sangat tenang dan tidak terdengar apapun. Jessica gemetar. Dia tahu bahwa Jensen bukanlah pembunuhnya, tetapi dia tidak menyukai nada ucapan Jensen. Dia menggeram dan berkata, "Jensen, jangan berpikir kamu mengerti segalanya, aku tidak berpikir untuk balas dendam. Aku tetap di organisasi hanya untuk menjadi lebih kuat dan membunuhmu." "Jessica,
Tujuan organisasi kalian adalah harta karun kultivasi, dan hanya ada 3 orang yang mengetahui rahasia ini, kamu, Elena, dan aku. Jensen berkata dengan datar, namun, organisasi masih tidak tahu bahwa harta karun kultivasi ada di kalung. Ini menunjukkan bahwa kamu belum memberitahu organisasi. Itu juga menunjukkan bahwa kamu dialiri oleh darah keluarga Miller, dan kamu tidak ingin mengkhianati keluarga Miller. Bagaimana mungkin kamu tidak marah ketika kakek Miller meninggal? Ketika kalimat terakhir dikatakan, Jessica dengan lemas jatuh dan terduduk di lantai. Jensen memukul dasar hatinya. Kematian kakek Miller, ayahnya, bagaimana dia bisa acuh tak acuh terhadap kematian mereka? Dia juga anak dari keluarga Miller. Meskipun dia memiliki ambisi, dia pasti tidak akan pernah mengorbankan orang yang lebih tua untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun, dia tidak dapat melawan organisasi. Kamu pergi. Jensen berkata lagi, alasan untuk tidak membunuh Jessica adalah karena wanita ini masih memiliki sedikit hati nurani. Kenapa kamu tidak membunuhku? Aku telah mencoba membunuhmu berkali-kali dan membuatmu bercerai dengan Elena. Kamu pasti benar-benar ingin membunuhku. Jessica tiba-tiba mendongak, dia juga tahu apa yang dialami Jensen. Tanpa dia, Jensen dan Elena pasti akan hidup dengan baik di kota Asmenia. Dialah yang menghancurkan hidup Jensen dan membuat Jensen dan Elena bermusuhan. Sekarang, Jensen melepaskannya, dia sangat terkejut dan tidak bisa membayangkan ini. Jensen memandang Jessica dengan dingin dan melepas kalung di lehernya, karena, harta karun kultivasi, lelaki tua itu telah mempercayakannya padaku. Boom! Tubuh Jessica tiba-tiba bergetar, sambil melihat kalung itu, air mata di matanya akhirnya menetes. Dia tidak menyangka Pak Tua itu begitu mempercayai Jensen. Tunggu. Kalung ini dipakai oleh Jensen, yang berarti orang yang dicari organisasi tidak lagi keluarga Miller, tetapi Jensen. Jensen juga menanggung hukuman yang harus ditanggung oleh keluarga Miller. Mengapa? Dia mengertakkan gigi dan bertanya, dia semakin merasa bersalah kepada pria ini. Aku juga tidak tahu mengapa, tetapi aku tahu bahwa kakek Miller mengatakan kepadaku bahwa aku dulu adalah mantan menantu terbaik untuk keluarga Miller. Karena dia sangat mempercayai aku, maka aku tentu tidak boleh mengecewakannya. Jensen tertawa dan berkata, kamu bisa bilang aku bodoh, kamu juga bisa bilang aku keras kepala, aku memang orang seperti itu. Jessica mengangkat matanya dan bertanya, apakah kamu ingin mewakili kakek dan ayahku untuk membalas dendam? Jensen tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah mewakili segalanya. Jessica mengertakkan giginya, Jensen, aku dulu merasa bersalah kepadamu, sekarang aku hanya bisa memperingatkanmu bahwa organisasi tidak begitu mudah untuk ditangani, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam hal ini, biarkan aku yang membalaskan dendam kakek, salah pahammu dengan keluarga Miller dan Elena, aku bisa membantumu untuk menjelaskannya. Tidak perlu, aku sudah bercerai dengan Elena. Apa yang dia pikirkan tidak ada hubungannya lagi denganku, dan aku tahu apa organisasi kalian, tetapi aku memiliki perasaan bahwa yang disebut sekte Bango Putih dari 4 aliansi bela diri hanyalah pion, bukan yang benar-benar di belakang layar. Mata Jensen berkedip-kedip dan berkata dengan tenang. Namun, aku merasa sedih terhadap mereka, karena aku hanya ingin menjadi dokter, tetapi mereka memaksaku untuk mengambil pisau daging, mereka seharusnya tidak menggangguku. Perkataan ini dikatakannya di ruang pendingin, tetapi malah Jessica yang gemetar dan menatap pria di depannya. Kesan di benaknya adalah bahwa Jensen adalah seorang dokter yang profesional, tapi sekarang dia seperti dengan diam-diam merubah topengnya, seperti dewa pembunuh. Memikirkan hal ini, Jessica mau tidak mau menundukkan kepalanya, seolah-olah dia bersalah. Aku tidak tahu siapa yang membunuh kakek dan ayah, aku mencoba mencari informasi kemanapun, tetapi yang aku ketahui hanyalah mereka dibunuh oleh 15 orang. Tetapi ruang pendingin sangat sunyi, dan ketika dia melihat ke atas, tidak tahu kapan Jensen telah menghilang dia melihat jalan depan yang gelap, hanya satu kalimat yang terpikirkan di benaknya. Mereka seharusnya tidak menggangguku. Namun, dia terpikir pria yang hampir ditembak olehnya 6 bulan lalu dan 6 bulan kemudian dia membuangnya ke jurang yang kejam. Alasannya adalah dia telah mengganggu pria ini. Adik iparku sangat galak. Saat ini, setelah Jensen meninggalkan gudang terbengkalai, dia melihat Veronica yang masih bersembunyi di tempat yang sama. Melihat Jensen datang, dia akhirnya lega. Jensen melihat wajahnya seperti artis televisi,
halus dan heroik, tapi dia khawatir dan malu. Perasaan Veronica akan tersia-siakan. Jensen, bagaimana kabarmu? Veronica berlari dan bertanya. Tidak terjadi apa-apa, hanya peran anak anjing dan anak kucing, bukan pembunuh yang aku cari. Jensen tertawa. Veronica mengerutkan kening dan bertanya, Jensen, jika pembunuhnya adalah pejabat dalam organisasi ini, apakah kamu ingin membunuhnya juga? Meskipun dia tidak tahu siapa di balik organisasi ini, pasti sangat menakutkan karena mereka bisa memanggil ahli-ahli di dunia Jianghu dan membuat keluarga Woodley bersujud. Jika salah satu pembunuh memiliki bos besar dalam organisasi, apakah Jensen juga akan membunuhnya? Bisakah dia membunuhnya? Jensen tidak berkata apa-apa. Tapi ekspresi itu sudah mewakili segalanya. Dia sudah bersumpah di aula penghormatan kakek Miller. Bahkan jika pihak lawan adalah sekte tersembunyi yang misterius, dia juga harus membunuh pembunuh itu. Baiklah, segera kembali. Jensen menyingkirkan pikirannya dan berkata dengan samar kepada Veronica. Kemana kamu mau pergi? Aku merasa kamu sudah punya petunjuk, aku ingin mengikutimu. Veronica dengan berinisiatif mempersilakannya dan dengan keras kepala berkata, Jensen, aku tahu kamu sangat mencintai Elena, tetapi pada akhirnya kamu dan Elena menjadi bermusuhan, aku dapat memahami rasa sakit di hatimu, kamu mulai sedikit meragukan orang-orang di sekitarmu, tapi tolong percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Jensen tidak berkomentar. Memang, setelah bermusuhan dengan Elena, suasana hatinya berubah. Kemudian, dia terpikir Tisa, yang terus-menerus mendekatinya, Santo Luciano yang sopan padanya, dan Nona Gracia yang misterius. Orang-orang ini terlalu misterius untuk memperlakukan mereka seperti orang biasa. Dan Veronica, yang berasal dari keluarga Woodley juga mengalami ini. Melihat keheningan ini Jensen dan Veronica berkata lagi, Jensen, tidak peduli bagaimana seluruh dunia mencurigaimu, tapi aku akan selalu mempercayaimu, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Jensen sepertinya telah memutuskan, sambil tersenyum, pergi ke sekte Wudang. Episode 708. Nama Wudang pertama kali muncul di dalam buku sejarah Han Huaxia di mana terletak di Gunung Taiche. Saat Gaozu menjabat sebagai kaisar di tahun kelima, wilayah Wudang pun resmi didirikan. Sejak akhir masa dinasti Han hingga dinasti Wei, Jin, Sui dan Tang, Wudang menjadi salah satu tempat tersembunyi bagi mereka-mereka yang mencari keabadian dan mempelajari Taoisme. Tidak sedikit orang yang memilih pergi ke Gunung Wudang untuk berwisata. Jensen dan Veronica mengikuti tur wisata dan berangkat secara berombongan. Tentu saja, Jensen tahu jika objek wisata Wudang yang ada di Gunung Wudang ini sejatinya bukanlah sekte Wudang yang sebenarnya. Sekte Wudang yang asli jauh tersembunyi di belakang Gunung Wudang yaitu Taiche dan tidak ada satupun orang yang tahu. Jensen, saat usiaku 16 tahun, aku pernah pergi wisata ke Gunung Wudang. Kalau dilihat-lihat sih, Gunung Wudang hanya sebuah objek wisata yang biasa-biasa saja. Pakaian yang dipakai Veronica di dalam bus sangat santai, tapi tetap saja sulit untuk menyembunyikan kecantikannya. Orang-orang di dalam bus sedikit banyak pasti menatapnya. Objek wisata kali ini adalah Gunung Wudang, tapi memiliki keaslian yang berbeda dengan sekte Wudang yang sebenarnya. Sebagai salah satu sekte menengah, sekte Wudang mewarisi teknik bela diri dari zaman kuno dan hanya tersembunyi dalam kegelapan, ujar Jensen mencoba menjelaskan. Jika saja tidak ada peta yang diberikan Ibu Fadlan Weil, dia tidak akan tahu di mana lokasi sekte Wudang yang sebenarnya. Sekte Wudang yang sebenarnya? Veronica terlahir dari keturunan keluarga elit. Dia tahu sekte besar, sekte menengah, dan akademi 13 yang sangat misterius. Ayahnya sekalipun, sangat sulit untuk sering bertemu bahkan untuk melihatnya. Ini merupakan aset seni bela diri tradisional Huaxia. Jensen, ada apa? Saat memikirkannya, Veronica menatap ke arah Jensen sambil mengatakan sesuatu. Hanya saja, dia justru melihat Jensen sedang menoleh ke arah belakang bus yang mereka tumpangi. Tampak beberapa mobil Land Cruiser di belakang. Tidak ada apa-apa, kita sedang diikuti oleh seseorang, jawab Jensen sembari menggelengkan kepalanya. Karena pernah mempelajari teknik anti-tracking di Departemen Kemiliteran, jadi dia bisa mengetahuinya meski hanya sekilas. Apa mereka dari organisasi itu? Bukan, tapi Elena, bisik Jensen.
Elena adalah salah satu kandidat calon raja prajurit. Cara mengintainya memang sangat hebat, tapi sayang dia berhadapan dengan kandidat No. 1 calon raja prajurit. Jadi, pengintaian ini bisa dibilang tidak ada gunanya. Bapak Ibu wisatawan semua, kita sudah sampai di Gunung Wudang, silahkan turun dan berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Pada saat ini, bus berhenti perlahan, suara pemandu wisata pun terdengar nyaring. Bapak Ibu wisatawan semuanya, kami harap jangan pergi kemana-mana seenaknya, mengingat cuaca kali ini sangat dingin dan ekstrim. Ada beberapa tempat memiliki kondisi tanah yang gembur dan mudah longsor sehingga sangat berbahaya. Tahun lalu, sempat terjadi kecelakaan di tempat ini. Ada beberapa wisatawan yang memisahkan diri dari rombongan kemudian tersesat di pegunungan dan terjebak selama sehari semalam sebelum diselamatkan. Oke, siap. Para wisatawan pun tersenyum menanggapinya. Memangnya siapa sih yang akan berjalan keluyuran di pegunungan dan hutan terpencil seperti ini? Mereka semua mengeluarkan ponsel tak hentinya mengambil foto. Terutama saat melihat Wudang Palace dan Purple Cloud Palace. Ingin rasanya mereka langsung menuju puncak. Pada saat ini, Jensen dan Veronica telah meninggalkan rombongan tur wisata. Mereka menyusuri jalan sempit menuju tebing. Tak lama kemudian, turun beberapa orang dari mobil Land Cruiser. Mereka mengenakan kacamata hitam dan jaket kulit seperti orang yang berwisata pada umumnya. Senior, sepertinya Jensen telah menghilang. Teriak salah seorang wanita pada Elena. Wajah Elena dingin, lihat sekeliling perhatikan orang sekitar. Ingat, tidak boleh ketahuan olehnya. Mereka semua adalah anak buah Elena. Dan Jensen belum pernah bertemu dengan mereka semua. Seharusnya, pria itu tidak akan mengenali mereka. Jensen, untuk apa kamu datang ke Gunung Wudang? Dan juga untuk apa mengajak pergi Veronica bersamamu? Sebenarnya apa yang sedang kamu sembunyikan? Ucapnya pada diri sendiri. Elena memakai topinya dan terus berjalan menuju puncak. Namun, tetap saja dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Jensen. Tiba-tiba, dia berdiri di dekat pagar pembatas dan melihat dua sosok yang sangat familiar di bawah tebing. Meski jaraknya cukup jauh, tapi dia tetap bisa mengenali wajah Jensen dan juga Veronica. Apa Jensen juga menyadarinya? Saat ini, Jensen sedang membawa Veronica bergerak turun menyusuri jalanan pegunungan. Veronica juga bisa seni bela diri. Jika tidak, dari awal dia sudah tidak mampu berjalan. Dia mengangkat matanya. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pepohonan yang lebat, persis seperti sebuah tempat terpencil. Jensen, Elena dan yang lainnya, teriak Veronica kemudian. Tenang saja, mereka tidak akan bisa mengejar kita. Jensen melihat peta sejenak, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Tanpa terasa, mereka telah melintasi 3 gunung sekaligus. Dan di hadapan mereka saat ini, nampak sebuah hutan yang luas seperti hutan purba. Jensen menghela napas penuh emosional. Betapa luar biasanya Huaxia, entah berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam Huaxia tercinta ini. Dia pernah pergi ke Lop Nur, lembah cacing dan sekarang teril Wudang seolah-olah dirinya telah menjelajahi satu persatu rahasia yang ada di tanah Huaxia ini. Di depan ada tebing, hati-hati. Lewati gua itu, bisik Jensen tiba-tiba. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Jalan di depan berada di tepi tebing. Namun, hanya ada satu jalan untuk menuju gua. Selain itu, gua tersebut dalam kondisi basah dan bersalju. Jensen khawatir jalan yang akan mereka lewati akan sangat berbahaya. Baik. Veronica mendaki gunung dengan membawa tas ransel di punggungnya. Hukumnya wajib untuk mereka masuk ke dalamnya. Jensen merasa tidak enak hati pada Veronica. Padahal, mereka hanya bertemu beberapa kali saja. Tapi, wanita itu justru bersedia mempertaruhkan nyawanya. Apa ini yang dinamakan cinta? Atau mungkin, ada tujuan tertentu yang dimiliki Veronica? Setelah keduanya masuk ke dalam gua, senter pun dinyalakan. Kaki mereka terus melangkah masuk ke dalam gua. Kondisi di dalam gua sangat dingin, gelap nan panjang. Orang biasa-biasa saja tidak mungkin bisa datang ke tempat ini. Tanpa sadar, Jensen teringat perang yang terjadi kota Asmenia Pulau Ayam. Saat itu, angin topan berhembus dengan kencangnya. Elena tidak takut angin topan dan datang menggunakan kapal untuk menyelamatkannya. Saat itu, dia juga berada di dalam gua semalaman. Setelah keluar, orang yang pertama kali dia lihat adalah Elena.
Perasaan saat itu sulit untuk diungkapkan. Setengah jam lamanya mereka terus berjalan. Dan tiba-tiba, raut wajah Jensen seketika berubah. Cepat keluar dari sini, gua ini akan runtuh. Veronica tercengang sejenak dan kemudian mempercepat langkah kakinya. Duar. Benar saja, bebatuan besar jatuh dari atap gua. Jensen menggunakan tangga awan vertikal dan bergerak maju secepat mungkin. Dia menarik Veronica ikut bersamanya. Meski Veronica memiliki seni bela diri yang cukup lumayan, tapi tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan milik Jensen. Namun, meski keduanya telah bergerak dengan cepat, tapi bebatuan gua jauh lebih cepat runtuh ketimbang pergerakan mereka. Salju dengan skala besar runtuh seketika. Dan tiba-tiba muncul sebuah cahaya di arah depan mereka. Akhirnya mereka tiba di ujung gua. Kamu pergi lebih dulu, cepat. Saat hendak bergegas keluar, Jensen tiba-tiba mendorong Veronica keluar. Duar. Detik selanjutnya, sebuah batu besar runtuh. Jika saja Jensen terlambat mendorong Veronica, sudah pasti Veronica akan celaka. Tapi, Jensen juga berada dalam posisi yang terpojok. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menahan batu besar itu. Veronica berhasil keluar dari gua dan bisa melihat Jensen menahan batu besar itu. Tapi, dari arah atas masih ada lebih banyak lagi batu yang jatuh. Suasana pun semakin genting. Veronica merasa ketakutan dan langsung mundur beberapa langkah. Sepertinya, dia telah melupakan kondisi Jensen saat ini. Jensen bisa merasakan berat batu yang ditahannya semakin bertambah. Dia lantas berteriak, Profounti terus bergejolak dan mengarahkannya pada batu besar di atas. Kepalanya dan melesat keluar melalui celah yang sedikit. Baru saja pergi, batu-batu besar mulai berjatuhan dan membanjiri mulut gua. Baru saja keluar dari gua, tapi mara bahaya masih belum usai. Dari kejauhan, nampak salju bergulung dengan hebatnya mengarah ke arah dia. Gawat! Mata Jensen pun terbelalak. Profounti di dalam tubuh baru saja dia keluarkan. Dalam waktu dekat, sulit untuknya menggunakan Profounti tersebut untuk melawan longsor itu. Sepertinya dia akan tenggelam di dalam longsor saat ini. Detik berikutnya, muncul sebuah gambaran di dalam kepalanya. Dan itu sebenarnya adalah gambaran penandatangan surat cerai. Tapi dengan cepat berlalu. Tiba-tiba, dia mulai teringat Natasha, Gracia, dan terakhir Veronica. Sungguh cepat kemampuan lari wanita itu. Ternyata dia lagi-lagi ditipu oleh seorang wanita. Pantas saja ada pepatah berkata, jangan percaya ucapan seorang wanita selamanya, apalagi wanita yang cantik. Dan di saat yang bersamaan, seutas tali tiba-tiba mendekat ke arahnya. Jensen saat ini telah tenggelam dalam longsoran salju. Telapak tangannya secara naluriah hanya bisa meraih dan menggenggam tali itu. Kemudian, tali terus ditarik dan ditarik lagi sampai berhasil menariknya keluar. Jika bukan karena seutas tali itu, mungkin saat ini Jensen telah terkubur jauh di bawah longsoran salju. Episode 709. Setelah tali terus naik, Jensen baru menyadari bahwa Veronica telah mengikat tali pada batu besar dan terus-menerus menarik tali itu. Jensen. Setelah bertemu Jensen, Veronica menangis kegirangan. Jensen tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Dia juga sedikit tersentuh. Sepertinya dia telah salah menilai orang ini. Setelah sampai ke atas, Jensen dan Veronica segera pergi dengan cepat. Area sekitar telah runtuh, jadi lebih baik menjauh. Terima kasih. Di perjalanan, Jensen juga berkata pada Veronica. Baguslah jika kamu baik-baik saja. Veronica tersenyum, wajah halusnya semakin terlihat cantik. Dia sangat bahagia di dalam hatinya. Jensen sudah 2 kali menyelamatkannya. Sekarang dia bisa menyelamatkan Jensen sekali, dia merasa sangat bangga. Keduanya menemukan pohon besar, lalu menyalakan api dan beristirahat di tempat itu. Terdapat tenda di dalam ransel yang dibawa Veronica, dia basah kuyup, sehingga dia mengganti bajunya menjadi pakaian pendaki biru di dalam tenda. Jensen terkejut. Ransel itu sangat kecil. Kenapa rasanya seperti peti harta karun? Setelah beristirahat sejenak dan memakan sesuatu, keduanya melanjutkan perjalanan. Sudah sampai. Setelah waktu berlalu 1 jam, Jensen melihat peta di tangannya. Kemudian melihat ke depan kembali, terlihat 2 batu indah seperti pintu, sepertinya bisa dilewati. Di 2 gunung yang besar,
Terdapat beberapa istana megah dengan tangga berkelok-kelok yang hanya bisa menampung beberapa orang saja untuk berjalan bersamaan, menjulang tinggi dan kuno. Ini adalah sekte Wudang. 5 sekte menengah yang ada dalam legenda. Veronica juga tersentak dan mengikuti Jensen. Berhenti, di sekte Wudang, orang luar tidak boleh menerobos masuk. Ketika keduanya tiba di gerbang gunung, seorang pria mengenakan jubah tau menghentikan mereka dan mereka tampak terkejut. Sekte Wudang biasanya tersembunyi di awan. Orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Dari mana kedua orang ini menemukan jalan masuk? Kedua senior, kami di sini untuk memberikan penghormatan kepada Master Terence Morrison. Veronica segera berkata dengan sangat sopan. Master Morrison sedang mengasingkan diri, dia tidak ingin bertemu dengan tamu. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Pria dengan jubah tau itu menggelengkan kepalanya. Veronica langsung cemas. Mereka bersusah payah datang ke sini. Bagaimana bisa mereka pergi karena disuruh pergi? Namun, Jensen justru memicingkan mata. Dia tidak kaget kalau mereka ditolak. Jika itu di hari-hari biasa, dia pasti tidak akan berani menyinggung orang lain, tetapi sekarang. Ada masalah yang sifatnya darurat. Kedua senior, maaf. Jensen melangkah maju, berniat memaksa masuk. Tuan, Anda jangan mencari masalah. Kedua pria dengan jubah tau mendengus dingin, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Pemuda ini ingin memaksa masuk? Dia kira ini adalah sekte Wudang di luar. Tidak tahu diri. Mereka semua mengulurkan tangan untuk menghentikan Jensen. Cetar, cetar. Dua suara seperti petasan terdengar, hanya terlihat telapak tangan kedua pria itu mendarat di pundak Jensen, dan mereka langsung dikejutkan oleh sesuatu. Praktisi seni diri kuno. Dan itu Tai Chi. Raut wajah mereka berdua berubah drastis. Mereka sekali lagi menggunakan cara mereka untuk menangkap Jensen. Jensen berkacak pinggang, namun dia seperti tanaman kumis kucing bahkan lebih mirip belut. Bukan hanya tidak bisa menangkap Jensen, mereka hanya bisa menyaksikan Jensen menaiki anak tangga. Kali ini, mereka tidak lagi mencoba menghentikannya. Pemuda ini bisa Tai Chi, dan bisa mencapai sangat dalam, mungkin dia adalah seorang keturunan Wudang. Jika ingin menemui Master Morrison, kamu harus melalui percobaan berlapis. Jika berhasil lolos, kamu bisa menemuinya. Jika tidak berhasil, tidak peduli seberapa keras mencoba, itu tidak berguna. Mereka berkata kepada Veronica lagi, mereka tidak memperbolehkan Veronica naik. Jensen berjalan menaiki anak tangga. Bangunan-bangunan kuno di sekelilingnya membuatnya kagum. Tai Chi tadi diajarkan oleh ayahnya, tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan sekte Wudang. Jika demikian, maka dia termasuk datang untuk mengunjungi setengah masternya. Dung dung dung. Lonceng kuno terdengar dari puncak gunung. Setelah Jensen naik, dia bisa menemukan sejumlah besar orang mengenakan jubah tau yang berdiri di alun-alun. Di depannya tergantung sebuah lonceng perunggu kuno dengan rantai besi tebal. Tingginya 3 lantai dan seseorang sedang membunyikannya dengan alu lonceng, suaranya serius dan khas. Siapa yang datang? Seorang pria mirip ahli tau dengan rambut diikat berdiri di panggung tinggi dan menatap dengan dingin. Saya adalah Jensen, saya datang untuk memberikan penghormatan kepada Master Morrison. Saya harap Master Morrison akan memberikan beberapa petunjuk. Jensen menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan dan mendarat pada pria itu. Suaranya jelas dan tegas. Semua orang yang hadir menyipitkan mata. Sebelumnya, mereka menerima pesan dari murid penjaga gunung bahwa seorang ahli telah tiba. Tanpa diduga, itu adalah seorang pemuda. Pria itu melihat bahwa meskipun dia masih muda, dia memiliki aura yang luar biasa. Dia diam-diam mengaguminya dan berkata, Master Morrison sudah mengasingkan diri, dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Maaf, saya harus menemuinya hari ini. Nada bicara Jensen sopan. Namun, setelah kalimat tadi dikatakan, ini benar-benar seperti membual. Mereka sebagai anggota 5 sekte menengah, sudah melegenda, bagaimana bisa menemui mereka hanya karena ingin menemuinya. Jika kamu ingin menemui Master Morrison, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan. Pria itu mendengus dingin dan melayang. Dia menyerang dengan telapak tangan ringan. Mata Jensen sedikit menyempit. Dia bisa mendeteksi bahwa energi ki pria itu kuat dan kemampuannya tidak dapat diperhitungkan. Peringkat surgawi menengah.
Bisa dibilang lawan terkuat yang pernah Jensen lawan semenjak belajar bela diri. Para murid di sekitarnya gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin sendiri yang akan melawannya. Orang harus tahu bahwa kekuatan pemimpin melampaui pemimpin Akademi 13, dan dia bisa disebut ahli yang tidak ada tandingannya. Anak muda, aku dapat melihat bahwa keterampilan seni bela dirimu bagus, tetapi sekte Wudang bukanlah tempat yang dapat sembarang kamu masuki. Telapak tangan pria itu telah sampai di depan Jensen. Itu belum tentu benar. Jensen dengan cara serupa mengeluarkan telapak tangannya. Bang! Terdengar suara kedua telapak tangan saling berbenturan. Gelombang udara di sekitar mereka bergulung dan meniup daun-daun hingga beterbangan. Kemudian, telapak tangan mereka saling bertaut dan mereka melawan seperti pohon willow ketika sedang tertiup angin. Dorongan tangan Tai Chi. Ini adalah langkah dasar Tai Chi, tetapi semakin dasar, semakin penting. Jika ingin menguasainya, harus bisa mengendalikan dan merasakan kekuatan dan aliran udara. Untuk mencapai ranah kesempurnaan. Apa, pemuda ini dapat menghalangi langkah pemimpin sekte? Dan dia juga Tai Chi. Yang paling penting, energi Qi-nya tampaknya tidak lebih lemah dari pemimpin. Murid-murid di sekitarnya menjadi bersemangat. Mereka terisolasi dari dunia dan bebas dari gangguan duniawi. Mereka berlatih setiap hari dan memiliki keterampilan yang hebat. Namun, sungguh luar biasa melihat seorang pemuda setara dengan pemimpin mereka. Pada saat ini, raut wajah pemimpin sedikit berubah. Sebelumnya, dia mendengar dari murid penjaga gunung bahwa ada orang yang mencoba menerobos masuk ke pintu gunung, dan mereka juga bisa Tai Chi. Dia sangat penasaran dan ingin melihat dari mana orang ini berasal. Siapa tahu, ternyata energi kilauan tidak lebih rendah darinya. Apakah anak ini keturunan Wudang? Pemimpin itu diam-diam berkata dan menatap Jensen lagi. Anak muda, energi QMU adalah yang terbaik di antara orang-orang seusiamu, tapi Master Morrison sedang mengasingkan diri. Sebaiknya kamu pulang, maka aku tidak akan menghukummu. Namun, Jensen tersenyum, senior, saya datang ke sini dengan susah payah, pastinya ingin bertemu dengan Master Morrison. Saya harap Anda menyetujuinya. Anak muda, sebagai manusia kita harus tahu diri, aku akui energi QMU sangat hebat, tetapi kamu tidak dapat melawan Tai Chi milikku. Wudang Tai Chi milikku bisa menyerang dan bertahan. Apapun bisa kulakukan. Pemimpin itu berkata dengan bangga, tetapi belum saja dia selesai berbicara, raut wajahnya berubah dengan drastis. Karena dia menyadari bahwa energi Qi Jensen telah berubah dan menjadi tidak dapat diprediksi, semuanya terhubung, tetapi itu bisa kuat bisa tidak. Awalnya, dia merasa energi Qi Jensen sedikit lebih lemah darinya, tapi dia memiliki tingkat Tai Chi yang kuat. Jensen belum tentu bukanlah tandingannya. Tapi sekarang, dia merasa tingkat Tai Chi Jensen tidak lebih lemah darinya. Bahkan di atas dia. Episode 7-10. Kedua pria itu saling mendorong tangan satu sama lain sehingga mereka terkait satu sama lain, seperti menggiling tahu, ke kanan dan ke kiri. Yang mereka pertarungkan adalah kesabaran, ketekunan, persepsi terhadap Tai Chi, dan lain-lain. Para murid berteriak, tingkat Tai Chi pemimpin adalah kedua setelah tetua Morrison di seluruh Huaxia. Anak ini berani melawan pemimpin. Lihat, sekarang kamu sudah terjebak ke dalam dorongan Tai Chi pemimpin. Mereka sangat percaya diri. Namun ketika dilihat lebih saksama lagi, terlihat Jensen mendorong pemimpin dengan kuat. Namun langkahnya tak berpindah sedikit pun jika melihat ke arah pemimpin, dia terlihat seperti boneka kayu saja, tubuhnya bergerak ke kiri dan kanan, seperti jatuh ke dalam pusaran air, terlihat sangat lelah. Tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Sedangkan Jensen seperti pusaran air, tidak bergerak, memanipulasi orang-orang yang memasuki pusaran air. Ah, dia! Banyak seruan terdengar dari alun-alun. Di sekte Wudang, bisa-bisanya ada seseorang yang tingkat Tai Chi-nya lebih kuat daripada pemimpin, dan orang ini bukan murid Wudang, tetapi hanya seorang pemuda biasa. Senior, maaf. Saat ini, Jensen tertawa kecil dan mendorong dengan kedua tangannya. Pemimpin tidak lagi dapat mengendalikan tubuhnya, dia terbang keluar, tetapi ketika dia akan menabrak, sebuah lengan tiba-tiba menopangnya dan menyerap semua kekuatan. Jensen sudah berdiri di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, senior, tolong izinkan saya bertemu Master Morrison. Pemimpin itu tercengang.
Tingkat Tai Chi anak In terlalu mengerikan. Apakah dia telah belajar Tai Chi sejak lahir? Perlu diketahui bahwa Tai Chi adalah salah satu bela diri yang paling sulit dipelajari di antara banyak seni bela diri. Tanpa latihan puluhan tahun atau bahkan 100 tahun, itu hanya dapat dianggap sebagai dasar. Seperti Tai Chi yang dilakukan oleh kakek-kakek di taman, itu semua hanya dasar. Dia berdiri tegak dan berkata dengan canggung, Master Morrison telah mengasingkan diri selama 5 tahun. Jangankan kamu, bahkan kami saja tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia berinisiatif mengatakan ini, terutama karena Jensen telah menopangnya, sehingga dia masih mempertahankan kehormatannya sebagai pemimpin. Pemimpin, bantu saya. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan padanya. Jensen mengerutkan keningnya. Master Morrison telah mengasingkan diri selama 5 tahun, maka siapa yang telah mengirimkan berita kepada Fadlan? Dia yakin bahwa Master Morrison tampaknya berada dalam pengasingan, tetapi dia masih tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Aduh, kenapa repot-repot? Pemimpin sebenarnya sedikit kesal, karena tingkat Tai Chi-nya yang tidak sehebat dia, dan dia juga tidak bisa mengusirnya. Dia berkata dengan pelan, Master Morrison adalah tetua agung dan orang paling dihormati di sekte Wudang. Dia sering mengasingkan diri, dan kita tidak bisa mengabarinya. Setelah diam sebentar, dia berkata lagi, meskipun tingkat Tai Chi kamu bagus, tetapi energi QMU masih kurang. Dapat dibilang, kalah darimu sebelumnya, itu karena aku melihat bahwa kamu masih muda dan tidak menggunakan semua energi Kiku. Kalau tidak, apa mungkin kamu bisa menang? Kalau begitu aku tidak tahu bagaimana aku bisa menemukannya. Jensen masih bersikukuh. Sebenarnya, dia juga mendapat banyak manfaat dari bertarung dengan pemimpin ini sebelumnya, dan dia menjadi lebih mengetahui tingkat kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa seorang praktisi seni bela kuno dengan tingkat peringkat surgawi menengah tidak dapat dibandingkan dengan dirinya dalam hal energi Ki, dan jauh lebih buruk dari dirinya. Mungkin tingkat surgawi tinggi baru bisa sebanding dengan dirinya. Kamu melihat Jensen yang begitu tak tahu diri, pemimpin jadi marah, dan dia menunjuk lonceng kuno di kejauhan dan berkata, katakan bahwa seorang praktisi seni bela kuno dengan tingkat peringkat surgawi menengah tidak dapat dibandingkan dengan dirinya dalam hal energi Ki, dan jauh lebih buruk dari dirinya. Mungkin tingkat surgawi tinggi baru bisa sebanding dengan dirinya. Kamu melihat Jensen yang begitu tak tahu diri, pemimpin jadi marah, dan dia menunjuk lonceng kuno di kejauhan dan berkata, katakan bahwa seorang praktisi seni bela kuno dengan tingkat peringkat surgawi menengah tidak dapat dibandingkan dengan dirinya dalam hal energi Ki, dan jauh lebih buruk dari dirinya. Mungkin tingkat surgawi tinggi baru bisa sebanding dengan dirinya. Kamu melihat Jensen yang begitu tak tahu diri, pemimpin jadi marah, dan dia menunjuk lonceng kuno di kejauhan dan berkata, jika kamu ingin melihat Master Morrison, kamu dapat menggunakan lonceng surgawi ungu untuk memberitahunya. Namun, izinkan aku mengingatkan bahwa lonceng surgawi ungu memiliki berat 5 ton dan ditempa oleh Master Besi Dinasti Ming. Hanya lonceng surgawi ungu yang bisa berbunyi, tetapi suaranya tidak cukup untuk membangunkan Master Morrison. Jika kamu bisa membangunkan Master Morrison dengan suara lonceng, Master mungkin akan menemuimu. Begitu ini dikatakan, semua murid di alun-alun menatap dengan mata lebar. Lonceng surgawi ungu beratnya 5 ton, dan suaranya bisa menyebar ke seluruh gunung, tetapi mereka telah melihat Master Morrison membunyikan lonceng, dan suaranya bergema hingga ke 5 gunung. Dan sekarang, membiarkan pemuda itu membunyikan lonceng. Dan harus membunyikan lonceng hingga suaranya bergema ke 5 gunung. Kecuali pemuda ini memiliki energi Ki yang sebanding dengan Master Morrison, jika tidak, maka tidak akan bersuara sama sekali. Jadi, bukan kami tidak mau membantumu, tapi kami tidak bisa membantumu. Sang pemimpin pura-pura menghela napas. Sebenarnya dia ingin Jensen mundur, namun saat mengatakan itu, dia mendapati Jensen sudah menghilang di depannya. Dia kaget bukan main. Kapan anak ini menghilang? Ilmu ringan badan ini terlalu hebat. Dia menyapu pandangannya dan tiba-tiba menyadari bahwa di depan lonceng surgawi ungu yang besar, Jensen sudah berdiri di sana, dia sepertinya akan membunyikan lonceng. Itu lonceng surgawi ungu setinggi 3 lantai.
Dibandingkan dengan lonceng kuno itu, Jensen hanya sekecil kelinci. Tidak tahu diri, lonceng semacam itu sudah tidak berbunyi selama 5 tahun sejak Master Morrison mengasingkan diri, ujar pemimpin marah. Para murid di sekitarnya juga tercengang saat itu juga. Jensen memukul lonceng surgawi ungu yang besar. Lonceng ini seperti gunung kecil, megah dan suci. Dong! Dong! Ketika Jensen memukulnya, lonceng kuno besar itu bergoyang, dan suaranya seperti ombak, bergema ke 3 gunung. Ah! Semua murid sekte Wudang menatap. Dong! Dong! Jensen memukul kedua kalinya, dan suaranya seperti guntur, bergemuruh. Suaranya bergema ke 5 gunung. Di permukaan lonceng kuno itu, terlihat jelas bekas telapak tangan yang muncul. Energi kinya. Pemimpin merasa seperti tersambar petir. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Jensen memiliki tingkat Tai Chi yang mendalam, dan energi ki sedikit lebih buruk darinya. Tapi sekarang dia akhirnya tahu bahwa Jensen tadi hanya mengalah padanya, energi kinya ternyata lebih banyak darinya. Diperkirakan dia sudah bukan peringkat surgawi tinggi, tapi lebih dari tingkat surgawi. Melampaui tingkat surgawi? Apakah energi ki semacam ini benar-benar ada di dunia ini? Dong! Dong! Lonceng ketiga kali berbunyi dan terdengar seperti guntur. Semua orang merasa ada suara lonceng yang tertinggal di benak mereka. Meski keras, tetapi itu sangat lembut. Suaranya bahkan bergema ke 9 gunung di dekatnya. Suara lonceng seperti itu sudah tidak berbunyi selama 5 tahun, membuat semua orang merasa bersemangat. Baiklah, berhenti memukulnya. Master Morrison sedang keluar. Saat ini, pemimpin berteriak panik, karena setelah ia melihat pukulan ketiga Jensen, lonceng surgawi ungu tidak hanya memiliki bekas telapak tangan, tapi juga retak. Jika dia memukul lagi, maka lonceng kuno yang telah diwariskan selama ratusan tahun akan dihancurkan oleh anak ini. Pada saat yang sama, seorang murid muda tahu datang berlari dengan cemas dan berteriak pada Jensen, "Tuan, Master Morrison ingin menemuimu." Murid-murid sekte Wudang tidak bisa berkata-kata, dan dia benar-benar membuat Master Morrison yang mengasingkan diri untuk selamanya menjadi terbangun. "Tuan, temuilah Master Morrison." Pemimpin juga mempersilakan Jensen. Tidak ada lagi sikap angkuh seorang pemimpin, dia berperilaku seperti sedang berhadapan dengan orang yang lebih tua. Kekuatan pemuda ini sebanding dengan kekuatan Master Morrison. Yang terpenting usianya masih sangat muda. Mungkinkah dia adalah Dewa Tai Chi yang bereinkarnasi? Terima kasih. Jensen mengucapkan terima kasih kepada pemimpin dan sedikit membungkuk kepada para murid. Meskipun tidak terlalu mengerti dalam hal etika dan sedikit kaku, para murid tidak berani mengabaikan dan membalas kesopanannya satu demi satu, seperti melihat para senior seni bela diri. Jensen mengikuti kedua murid muda tahu dan mendatangi sebuah gua di gunung belakang. Gua ini sangat besar dan didedikasikan untuk patung leluhur sekte Wudang. Di antaranya adalah Dewa Tai Chi yang legendaris. Namun, lingkungan gua ini bagus. Gua ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, juga cukup bersih. Seorang pria tua berambut putih kurus mengenakan jubah tahu duduk di atas kasur. Master Morrison, dia telah datang. Kedua murid muda tahu itu dengan hormat berteriak dan membungkukkan badannya untuk pergi. Aku sudah lama tidak melihat energi ki yang begitu kuat. Aku pikir kamu tadi adalah monster tua yang sudah berlatih selama 100 tahun, tetapi aku tidak menyangka ternyata kamu sangat muda. Master Morrison perlahan berbalik dan melihat bahwa dia tidak berbeda dengan orang tua biasa, dia bahkan lebih kurus, tetapi sangat bersemangat.